Ini jadi perhatian dari lingkungan sekolah Betul. ya, karena kekerasan dari balik gerbang sekolah ini kian marak. Hanya saling ejek atau permasalahan sepele, kelompok siswa yang berkuasa bisa bebas melancarkan kekerasan kepada korbannya. Dan ironisnya aksi kekerasan berada di lingkungan sekolah, bahkan saat jam pelajaran masih berlangsung. Kemana pihak sekolah yang seharusnya bertanggung jawab pada keselamatan siswa? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Kasus bullying di balik gerbang sekolah dasar mengejutkan publik pada September kemarin. R, siswa SDN Kebayoran Lama sakit hati kepada temannya Nur Anggrah Ardiansyah dan langsung memukul korban. Penyebabnya, korban mengejeknya dengan sebutan babon dan gendut. R memang kerap marah jika ada orang yang meledeknya dengan sebutan gemuk. Saat Anggrah mengatainya, R langsung emosi dengan mendorong serta menendang dada korban hingga terjatuh. Akibatnya, kepala Anggrah terbentur lantai dan pingsan. Pihak sekolah sempat membawa korban ke puskesmas. Anggrah juga sempat sadar, muntah-muntah, dan mengadu ke ibunda jika ia dipukul R. Namun keadaan Anggrah yang tak membaik membuat keluarga melarikannya ke rumah sakit Fatmawati. Sayang, nyawa Anggrah tidak tertolong. Kamu masih panjang masa depan, biar saya mau jadi orang pintar apa mau jadi jagoan? Lain lagi dengan cerita kekerasan di kalangan siswa sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat yang terjadi November lalu. Para orang tua korban kekerasan melampiaskan amarahnya kepada guru dan murid yang diduga menjadi pelaku penganiayaan. Orang tua ketiga korban menyesalkan peristiwa penganiayaan ini. Mereka menilai pihak sekolah lalai dalam mengawasi anak-anak didik. Ketiga korban mengalami luka memar di tubuh. Bahkan salah seorang siswa korban penganiayaan harus mengalami luka jahitan di kepala. Harus ada perbaikan ya, perbaikan dalam pendidikan. Tenaga pendidik harus mengetahui juga bahwa pendidikan ini adalah ibu kandung budaya. Maka kelahirannya adalah kenyataan anak didiknya. Kalau anak didiknya ini banyak tawuran, ada yang salah dalam pendidikan. Sementara para orang tua siswa yang diduga pelaku penganiayaan terpukul setelah anaknya dituding sebagai pelaku penganiayaan. Diduga penganiayaan bermula dari sikap saling ejek para siswa. Pihak sekolah menepis tudingan peristiwa penganiayaan terhadap ketiga korban terjadi di area sekolah. Pihak sekolah mengaku penganiayaan terjadi usai jam pelajaran sekolah. Dalam beberapa kasus, kekerasan di kalangan siswa sekolah dasar berawal dari bullying yang kerap dianggap sepele. Padahal, bullying yang dibiarkan bisa berujung pada tindakan kekerasan dan penganiayaan. Bullying terjadi lantaran adanya sekelompok siswa yang berkuasa terhadap siswa lain dan tega berperilaku agresif dengan tujuan menyakiti. Tindakan bullying tidak hanya berwujud kekerasan fisik, tapi juga non-fisik yang menurunkan mental hingga mengakibatkan trauma pada korbannya. Bullying non-fisik lebih sulit terdeteksi karena dampaknya tidak terlihat secara nyata. Namun, korban bullying non-fisik perilakunya berubah drastis dan cenderung menarik diri dari pergaulan. Bullying bisa dicegah, namun butuh keberanian besar dari korban untuk berkata tidak pada pelaku. Pihak sekolah juga harus menindak tegas para pelaku bullying dan tidak menganggap tindakan bullying sebagai hal yang wajar. Nah, saran saya kalau misalnya tiba-tiba ada yang mulai membuli gitu ya, katakan saja tidak, apapun yang dia suruh katakan tidak gitu. Misalnya gitu ya, besok bawa ya uang 50.000 buat saya gitu. Enggak, buat apa saya bawa uang 50.000 buat kamu gitu. Tunjukkan aja bahwa kita juga punya otoritas dan kita tidak takut sama yang membuli tersebut. Karena semakin dia ngeliat kita takut gitu, semakin nanti kita dibully. Tak hanya memberi pelajaran formal, sekolah seharusnya memberi pendidikan moral dan nilai-nilai toleransi kepada murid dengan menciptakan suasana belajar yang ramah terhadap anak. Serta biasakan budaya tanggap lapor jika melihat atau mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Sementara bagi pelaku kekerasan juga tetap harus diberi hukuman yang bisa memberikan dampak positif untuk perbaikan sikap sang anak. Yang ada pada saat ini memang memicu agresivitas. Dia mudah pecah gitu ininya emosinya itu dan gitu. Nah, kalau ini menyangkut kelompok satu melakukan kekerasan, semuanya pasti menjadi cepat tersulut untuk ikut gitu. Hapus tradisi salah kaprah bullying di sekolah. Berani mencegah dan melaporkan tindakan bullying bisa memutus mata rantai kelompok pelaku bullying. Jangan memberi ruang dan kesempatan pada pelaku bullying untuk melancarkan aksinya. Selain itu, kekerasan kalangan pelajar seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, guru, lembaga pendidikan, dan orang tua. Jika kita gagal mendidik siswa sejak dini, bangsa ini akan mengetam generasi preman di kemudian hari.
Tim Liputan Trans 7.